Guys, di video kali ini aku akan mengajak kalian menuju ke surga, salah satu surga di Pulau Madura, di ujung timur Pulau Madura, Gili Labak. Oke, let's go. Jangan lewatkan video ini, tonton dari awal sampai akhir. Gili Labak adalah salah satu kepulauan kecil yang terletak di Selat Madura, yang berada di sebelah tenggara Pulau Madura, masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb. Oke, perjalanan kita start dari jam 4:30 karena meeting pointnya itu ada di Pelabuhan Kalianget, guys. Berhubung perjalanan kita menuju ke Pelabuhan Kalianget kali ini memakan waktu sekitar 1 jam, jadi kita itu start dari sekitar kota Sumeneb 4:30 pagi, guys. Sepertinya keberangkatan tidak akan sesuai jadwal karena sekitar jam 5:30 kita baru sampai di sekitar area pelabuhan ini, guys. Finally kita sampai di meeting point. Ternyata setelah sampai di sini masih ada beberapa orang yang belum datang. Oke, sambil menunggu waktu keberangkatan kita akan menyelesaikan pelunasan. Setelah itu kita mendapatkan konsumsi karena kebetulan paket trip kita itu include 1 kali makan. Jadi jika kalian mengikuti open trip seperti kita, jangan lupa untuk selalu cek informasi di grup trip kalian ya, karena nantinya perubahan waktu itu pasti ada, guys. Jadi itu salah satu yang paling penting harus kalian tahu. Oh my god, karena aku barusan dari toilet, ternyata aku hampir ditinggal sama kapalnya, guys. Untungnya masih beberapa langkah, jadi kapalnya masih bisa mundur, guys. Jam 6.21 kita berangkat. Let's go. Penyeberangan menuju Gili Labak ini kurang lebih akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Ini tuh idenya siapa duduk paling depan hampir ujung perahunya di antara penumpang yang lain yang duduk anteng di bawah dan juga di belakang. Udah paling heboh dan ya jelas itu pasti aku. Because I'm so excited for this holiday, guys. Tapi kalau kalian gak berani gak usah ditiru ya, guys. It's danger. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Oke, jadi kayaknya sesuai harapan penonton ini. Akhirnya aku kena juga percikan air laut ini, guys. Oke, seperti yang kalian lihat di video, jadi lautnya semakin ke tengah itu ombaknya semakin besar, guys. Ada untungnya juga sih aku duduk di atas, karena yang duduk di bawah ini, di pinggir-pinggir ini lumayan basah sih bajunya. Kalau aku lumayan lah ya kena percikan, meskipun tidak begitu basah. Kapasitas di perahu ini atau di kapal ini perkiraan antara 20 hingga 30 orang ya, guys. Mari menikmati sensasi besarnya ombak terombang-ambing di tengah laut, paling depan sendirian di sini ya, guys, karena temanku udah nyerah dan dia memilih untuk duduk di bawah. Ternyata di sini juga ada lumba-lumba loh. Aku sih antara percaya dan gak percaya karena yang ngelihat itu bukan aku sendiri. Jadi ada salah satu penumpang yang kebetulan ngelihat dari jauh katanya. Jadi lumba-lumbanya itu jauh dari kapal kita, guys. Oke, gak apa-apa, guys. Jadi trip kali ini aku gagal lagi melihat lumba-lumba. Tapi semoga aja trip di Hopping Island selanjutnya aku bisa melihat lumba-lumba dengan jelas dan aku bisa nunjukin ke kalian semua. Amin. Akhirnya Pulau Gili Labak kelihatan juga, guys. Sampai sini udah excited banget, guys. Yay, finally kita mendarat juga nih di Pulau Gili Labak setelah perjalanan di laut kurang lebihnya 2 jam lebih ya, guys. Di sini bisa kalian lihat sendiri airnya itu sebening apa, guys. Oh my god. Kayaknya pulau ini tuh bisa banget kita juluki sebagai Maldives mini versi Pulau Garam, guys. Jadi sebelum ke Maldivesnya beneran, kita cobain Maldivesnya versi lokal dulu nih. Amazed. Bagus ya? Sampai di Gili Labak. Ayo ikuti keseruan kita. Buat kalian yang mau berjemur karena terlalu putih bisa ya di situ ya. Wah. Ini kita lagi ngikutin tour guide-nya, tapi Pak tour guide-nya gak ngomong apa-apa ya.
Biasanya setauku kalau ikut open trip itu kan, oke, sekarang kita sampai di Pulau Gililabak, mas-mas, mbak-mbak semua, dan sekarang ini waktunya untuk bla bla bla. Ini ndak ada, aku udah tahu tour guide-nya itu yang mana. Oke guys, seperti yang kalian lihat, ternyata di Pulau Gililabak ini bagus banget ya pulaunya, dan pengunjungnya itu baru satu kelompok dari open tripnya aku ini. Jadi pulaunya itu sepi ya guys, jadi enak banget buat kalian yang mau ke salah satu pulau tenang. Sekarang kita itu lagi break time ya, ada jeda sebelum snorkeling. Jadi ini persiapan buat ganti baju renang atau ganti baju buat snorkeling. Dan ini sekarang udah sekitar jam berapa ya? Jam 8.30 atau jam setengah 9 ya guys. Lumayan panas sih, dan pasirnya juga bikin silau nih, lihat. Pasirnya putih guys. Oh my god, so nice. Oke, ini temanku lagi baru selesai dari toilet, dan kayaknya aku mau ke toilet juga deh. Tenang, di sini ada toiletnya loh, dan juga ada kayak warung-warung gitu nih di belakang. Jadi kalian kalau mau kesini itu disarankan bawa uang. Jadi semakin siang itu kayaknya semakin banyak yang baru datang ya, kapal-kapalnya yang buka open trip. Jadi di sini mulai rame, dan untuk yang open trip yang kelompoknya aku itu termasuk yang pertama baru sampai di sini. Nah, jadi ini mulai rame guys. Tuh, kapalnya berdatangan. Finally kita udah ganti baju buat snorkeling. Tara, nado, Tara. Apabila kalian juga akan snorkeling seperti kita, berikut beberapa barang yang wajib kalian bawa ya guys. Kita mau snorkeling nggak? Siap-siap. 1 jam setengah paling cepat gitu. Kalau era matematika gimana? Kalau mau coba ikut nggak apa-apa ya, cuman nggak ada itu sampai snorkeling. Soalnya nih dari tadi nggak ada arahan gitu dari tour guide-nya. Biasanya kalau open. Oke, bisa kalian lihat ketegangan ini. Jujur sebenarnya aku juga deg-degan sih nanyainnya. Dan ya kalau misalkan kita gak nanya dan kita gak bakal tahu kan. Yang ternyata setelah ditanyain lagi, kita itu salah open trip guys. Oh my god. Sebenarnya tadi tuh bukan cuma kita berdua, ada lagi 2 orang atau 3 orang gitu juga salah sama seperti kita. Jadi untungnya aku nanyain guys. Jadi it's okay lah, gak apa-apa ya. Sekarang kita mau perjalanan ke tempat snorkelingnya. Tapi sebelum itu kita dapat instruksi kalau misalkan kita ganti kapal dulu nih guys. Setelah perjalanan 2 atau 3 menit, kita sampai di tempat snorkelingnya. Setelah itu, kita diberikan seperangkat alat snorkeling guys. Kemudian kita pilih-pilih sendiri alat snorkelingnya dan kita pakai sendiri. Ada hal yang bikin aku kaget di sini. Ternyata beberapa alat snorkelingnya itu sudah kurang layak pakai, terutama untuk pelampungnya. Semoga peralatan snorkelingnya ini segera diperbaharui, terutama bagi pelampung, karena itu sangat penting bagi wisatawan yang kurang bisa berenang. Seperti dari pengalaman pribadi, kebanyakan dari orang-orang yang ikut open trip snorkeling ini, kebanyakan dari mereka itu malah tidak bisa berenang guys. Untuk selebihnya, jasa open trip ini sangat bagus, dan juga pelayanannya itu fast respon dan sangat baik ya guys. Jadi kalian gak usah ragu. Akhirnya kita snorkeling juga, dan kita akan memakan waktu sekitar 1 jaman ya guys. Dan jasa open trip ini juga include dengan dokumentasi underwaternya loh guys, seperti yang ada di video setelah ini. Setelah snorkelingnya selesai, kita mau kembali lagi ke Pulau Gililabak nih guys. Oh iya, buat kalian yang belum bisa berenang, jadi gak usah khawatir karena dokumentasi underwaternya nanti akan dibantu dari pihak panitia jasa open trip ini. Yang nantinya kalau kalian beruntung bisa dapat 2 dokumentasi, yaitu video dan juga foto underwater. Nah, kalau udah kalian sampai di pelabuhan Pulau Gililabak ini, jangan lupa buat tag video ataupun foto sebanyak yang kalian mau ya guys, karena memang sebagus itu. Oke, sekarang jam 12.16, sumpah panas banget. Kita mau nyoba main, apa tuh namanya? Padel. Apa sih? Itu loh. Gak tahu aku namanya. Nah, ini loh guys, kita main foto-foto pakai ini.
Oh my god. Ini namanya padel, apa padel ya? Bukan padel ya, padel. Nah, ternyata setelah kita nanya, antriannya lumayan banyak guys. Dan sepertinya kita mikir waktunya gak bakal cukup untuk kita. Jadi kita memutuskan untuk mengurungkan niat kita guys. Dan bagi kalian yang ingin merasakan sensasi naik pedal itu seperti apa, dan juga free didokumentasikan menggunakan HP pribadi sekitar 100.000 per orang. Tapi jika kalian ingin didokumentasikan menggunakan drone itu sekitar 250.000 per orang. Jadi untuk pedal ini kalian harus menyiapkan biaya lain di luar paket trip yang kalian ambil. Tapi kalian jangan lupa ambil dokumentasi di sini ya guys, karena di sini tuh lumayan bagus juga loh backgroundnya. Untuk jasa open trip yang kita pakai seperti yang kalian lihat sendiri di layar, dan kita itu mengambil paket yang include 1 kali makan. Oke, finally kita udah mandi, ganti baju, dan sudah sholat. Sekarang sekitar jam 2 guys. Kita mau foto-foto lagi. Let's go. Let's go Nado. Halo. Kalian jangan salfok di belakangku ya, background nih. Itu tuh kayak rumah warungnya yang jualan di sini guys. Di toiletnya sama musolanya ada di belakang sana. Ternyata kita cuma bisa ngambil dokumentasi sedikit setelah ganti baju karena untuk keberangkatan kapalnya ternyata sekitar jam 3 sore kurang. Oh ya, di pulau ini kalian juga bisa camping bagi kalian yang ikut paket trip 2 hari. Dan sepertinya untuk malam harinya ada kayak outbound dan api unggunnya gitu loh guys. Jadi buat yang mau camping serunya itu buat rame-rame ya. Subhanallahnya kayaknya di sini tuh cocok buat yang kalian ingin lihat sunset ya. Ini tuh bagus banget. Rasanya tuh kayak belum ikhlas gitu ya berpisah dari pulau ini, kayaknya belum puas guys. Tapi mau gimana pun juga karena hidup itu tetap berjalan. Jadi sampai jumpa di trip dan juga di video aku selanjutnya. Buat kalian yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir, terima kasih banyak dan semoga kalian juga disegerakan sampai di Pulau Gili Labak. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga like ataupun share maupun komen di bawah. See you on my next video. Bye bye.